Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi kembali lagi kita berjumpa di channel pembelajaran ini. Jadi kita pada pagi ini kita akan membahas pelajaran teknik pemesinan bobot seperti pada minggu-minggu kemarin. Nah, pada pagi ini khususnya kita akan membahas masalah perlengkapan dan alat bantu kerja mesin bobot. Jadi nanti kita akan lebih banyak mengulas perlengkapan dan alat bantu kerja mesin bobot pada channel ini. Nah, saya harap adik-adik sudah siap mempersiapkan diri saat menyimak ini, jadi sehingga saat nanti menyimak itu sudah bisa menerima apa yang kami sampaikan. Nah, itu langsung saja adik-adik. Jadi untuk yang pertama, perlengkapan dan alat bantu kerja mesin bobot itu yang pertama itu kita membahas masalah cekam. Nah, cekam ini apa sih cekam? Cekam atau cak. Nah, cekam ini adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja. Jenisnya ada yang berrahang sepusat, self centering cak, dan rahang tidak sepusat, independent cak. Nah, biasanya untuk lebih lebih enaknya, lebih mudahnya adik-adik bisa melihat itu independent cak atau centering cak itu dengan cara melihat jumlah jumlah pencekamnya. Nah, itu kalau centering cak atau sepusat itu dia 3, jumlah cekamnya ada 3, pencekamnya ya maksudnya. Nah, itu ada 3, sedangkan yang tidak sepusat atau independent cak itu ada 4. Nah, kalau membobot biasa, adik-adik bisa menggunakan dengan centering cak ini. Jadi sekali kalau menggunakan centering cak dikencangkan salah satunya, nah tiga-tiganya ini jalan. Jadi salah satu dari baut pengencang itu dikencangkan. Nah, kalau memakai centering cak itu tiga-tiganya jalan itu. Nah, sedangkan kalau dengan independent cak itu dia harus mengencangkan baut satu persatu. Nah, itu. Nah, bisa kalian lihat di sini di gambar. Nah, ini adalah contoh rahang sepusat. Nah, digunakan untuk benda silindris di mana gerakan rahang bersama pada saat dikencangkan atau dibuka. Jadi salah satunya bautnya seandainya kok dikencangkan, dia tiga-tiganya bergerak untuk mencekam. Kalau dikendorkan, tiga-tiganya bergerak mengendor. Itu ada 3. Sedangkan independent cak berikutnya, nah ini ada 4. Nah, ini kalau dengan independent cak ini harus dikencangkan satu persatu. Jadi rahangnya itu harus dikencangkan satu persatu. Nah, kalian bisa lihat tulisannya itu, rahang tidak sepusat memiliki gerakan sendiri-sendiri, biasanya digunakan untuk pembubutan eksentrik. Jadi pembubutan eksentrik itu pusatnya itu nanti pindah, bukan sejajar atau dengan poros utama, bukan sejajar dengan poros utama. Jadi nanti pindah pusatnya, itu bobot eksentrik. Itu pelajaran kelas 3. Nah, itu perbedaan centering cak dan independent cak untuk yang pertama. Nah, yang kedua berikutnya kita bahas masalah plat pembawa. Nah, plat pembawa itu apa sih? Nah, plat pembawa ini berbentuk bulat pipih, digunakan untuk memutar pembawa sehingga benda kerja yang terpasang akan ikut berputar dengan poros mesin. Nah, permukaan ada yang beralur dan ada yang berlubang. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini contoh permukaan yang berlubang. Jadi dia punya 2 lubang. Nah, itu sumbunya. Terus yang kedua ada permukaan beralur. Nah, ini biasanya dipasang poros utama. Nah, berikutnya pembawa. Nah, pembawa ini ada 2 jenis adik-adik, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Nah, pembawa berujung lurus digunakan berpasangan dengan plat pembawa.
Nah, jadi dipasangkan dengan plat pembawa tadi yang nomor 2 tadi. Nah, sedangkan pembawa berujung bengkok dipergunakan dengan plat pembawa beralur. Nah, jadi kalau yang apa namanya lurus ini pasangannya dengan pembawa rata atau berlubang tadi, sedangkan untuk bengkok itu pembawa beralur itu pasangannya. Bagaimana bentuknya? Nah, cara kerjanya benda kerja dimasukkan ke dalam lubang pembawa. Nah, terbatas dengan besarnya lubang pembawa, kemudian dijepit dengan baut yang ada pada pembawa tersebut. Nah, sehingga akan dapat memutar bersama-sama dengan sumbu utama. Nah, hal ini digunakan bila mana dikehendaki membobot dengan 2 buah senter. Jadi kalau membobot dengan 2 buah senter itu menggunakan alat bantu ini. Nah, itu contoh pemasangannya seperti pada gambar. Nah, itu yang berujung lurus ya, itu ada bautnya. Nah, itu yang berujung lurus. Sedangkan yang apa namanya? Yang bawah ini yang berujung bengkok. Nah, ini dipasangkan dengan plat pembawa beralur. Nah, itu bisa dilihat. Nah, plat pembawa itu seperti itu, yang lingkaran itu namanya plat pembawa. Nah, oke, itu untuk pembawa. Nah, berikutnya adalah penyangga. Nah, apa sih penyangga itu, Pak? Nah, ada 2 macam kalau penyangga itu. Ada steady race dan follow race. Nah, penyangga itu apa? Digunakan untuk membobot benda-benda yang panjang. Nah, karena benda kerja yang panjang apabila tidak dibantu dengan penyangga, maka hasil pembobotan akan menjadi penampang yang tidak silindris dan tidak rata. Kenapa? Karena mesti saat pemakanan itu ada sedikit kelenturan kalau tidak ada penyangganya. Nah, itu yang menyebabkan penampangnya tidak silindris atau tidak rata. Nah, bagaimana sih, Pak? Contohnya, contoh gambarnya penyangga itu. Nah, yang satu ini follow race. Jadi follow race ini nanti bergerak mengikuti benda kerja. Dia berputar mengikuti benda kerja kalau follow race ini. Nah, sedangkan yang kedua steady race. Nah, ini tetap dia benda kerjanya saja yang berputar, ininya tetap steady. Nah, kalau follow itu dia ikut berputar. Nah, itu untuk masalah plat pembawa. Nah, berikutnya collet. Ini gambarnya. Nah, collet. Jadi collet itu apa? Collet itu digunakan untuk menjepit benda kerja silindris yang sudah halus dan biasanya berdiameter kecil. Nah, ujungnya bulat panjang dan leher tirus dan berlubang. Ujungnya berlir dan kepalanya terbelah menjadi 3. Jadi adik-adik, kalau seandainya adik-adik sudah membobot, sudah halus, posisinya dia sudah halus dan harus dibobot karena memerlukan bentuk yang lain. Nah, dikhawatirkan posisi yang sudah halus ini saat dicekam dengan cak itu akan luka. Jadi akan membekas bekas cekamannya sehingga menjadi tidak rata dan tidak halus. Nah, inilah fungsinya collet. Jadi dia membantu jadi yang tercekam itu nanti colletnya sehingga benda kerjanya yang sudah halus tetap halus. Nah, collet mempunyai ukuran yang ditunjukkan pada bagian mukanya yang menyatakan besarnya diameter benda yang akan dicekam. Nah, misalnya collet berukuran 8 atau berarti collet ini dipergunakan untuk menjepit benda kerja berukuran diameter 8 mm. Nah, itu collet ini bisa juga nanti biasanya, tapi ada beda biasanya. Nah, itu untuk penjepit pisau fresh itu juga menggunakan collet. Nah, pemasangan collet adalah pada kepala tetap dan dibantu dengan kelengkapan untuk menarik collet tersebut. Karena collet berbentuk stirus, alat penariknya pun berbentuk tirus dengan memutar ke kanan aliran lubangnya. Nah, itu untuk collet. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, ini center. Nah, center ini seperti ini, itu center. Nah, center ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya dead center atau center mati. Nah, dan center putar atau left center. Nah, center putar itu yang atas adik-adik. Nah, itu saat kalau dia dipakai, dia dipasang di kepala lepas dan untuk istilahnya untuk menekan benda kerja. Nah, itu dia ikut berputar kalau menggunakan left center itu yang atas. Sedangkan yang bawah itu dead center. Nah, itu. Nah, biasanya fungsinya ini center ini apa? Biar tidak istilahnya tidak
benda kerja biar tidak lentur. Jadi dia sebagai penahan benda kerja juga ini. Nah, saat-saat benda kerja yang agak panjang mau dibubut itu biar tidak berubah apa ya istilahnya sumbunya. Nah, itu dibantu dengan senter ini. Nah, bagian senter yang mendukung benda kerja mempunyai sudut 60 derajat. Nah, itu kelanjipannya itu 60 derajat. Pada saat benda kerjanya berputar, senter pun ikut berputar. Itu untuk senter left. Sedangkan untuk senter mati, kalau benda kerjanya berputar, dia tetap tidak berputar. Kalau memang penggunaannya berbeda. Nah, itu untuk senter. Jadi apa ya? Untuk biar tidak terjadi gesekan dengan ujung benda kerja yang diberi lubang senter dan disarankan diberi grease atau pelumas lainnya, itu untuk dead center itu. Nah, berikutnya nah ini yang terakhir kelengkapan tirus atau taper attachment. Nah, itu untuk pembubutan tirus. Jadi saat adik-adik ingin membuat tirus, nah bisa menggunakan alat ini atau nanti bisa tidak, karena ada sendiri, nanti kita bahas berikutnya bagaimana cara pembubutan tirus. Nah, itu ada beberapa macam dan salah satunya menggunakan kelengkapan tirus attachment ini. Nah, alat ini digunakan untuk membuat tirus yang panjang. Nah, dengan membuat tirus yang pendek bisa menggunakan eretan atas. Nah, itu yang saya maksud tadi, kalau eretan atas itu tidak usah menggunakan alat bantu ini. Jadi kita cukup menggeser sudut dari eretan atas. Nah, contohnya seperti ini, itu taper attachment. Nah, itu ini kelengkapan yang terakhir yang kita bahas. Cukup sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Jadi semoga bisa diterima meskipun agak cepat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.